Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Begini penyusunan Al-Quran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan wahyu sekaligus mukjizat terbesar Nabi akhir zaman sebagai pedoman hidup manusia. Bukan hanya umat muslim, tetapi juga bagi seluruh makhluk di alam semesta yang datangnya dari zat yang berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penurunan Al-Quran dibawa langsung oleh malaikat Jibril, kemudian diajarkan dan disampaikan kepada umat Islam dari masa Rasulullah hingga hari ini. Lalu, bagaimana cara Rasulullah menyusun kalam Allah tersebut? Bukankah kemungkinan hilang dan juga tercecer bisa saja terjadi? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Pengertian Al-Quran secara etimologi dari para ulama adalah kalam ilahi yang diturunkan melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir, berangsur-angsur, dan membacanya termasuk ibadah. Sedangkan secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yang berarti membaca. Sahabat beriman, tahukah Anda apa perbedaan Al-Quran dengan mushaf? Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Al-Quran berarti firman Allah, sedangkan mushaf adalah buku atau kitab yang dimana di dalamnya terdapat lembaran-lembaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Al-Quran diturunkan bukan karena tanpa sebab. Allah menurunkan Al-Quran karena terjadinya suatu peristiwa yang nantinya dijadikan pengajaran hidup umat Islam dari zaman ke zaman. Contohnya seperti peristiwa saat Rasulullah menyeru kaumnya di atas Bukit Safa. Kemudian Abu Lahab menyelanya dengan kata-kata yang celaka. Sehingga Allah menurunkan Quran surat Al-Lahab yang isinya celaan kepada Abu Lahab dari awal hingga akhir surat. Peristiwa yang mendasari turunnya ayat atau surah disebut dengan Asbabun Nuzul. Sahabat beriman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah dan diturunkan secara mutawatir berangsur-angsur. Maka selama penurunannya, Rasulullah tidak menulis ayat yang sudah datang wahyunya kepada beliau, melainkan menghafalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergelar Al-Ummi, yang artinya oleh para cendekiawan kontemporer sebagai yang tidak bisa baca tulis. Kenapa begitu? Ya, karena memang Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diajari manusia manapun metode membaca dan juga menulis. Semua pengetahuan yang diperolehnya adalah wahyu Allah, di mana ayat-ayat tersebut disampaikan malaikat Jibril dengan tanpa melibatkan kegiatan seperti membaca dan menulis, melainkan diperdengarkan ayat-ayat tersebut sehingga masuk ke dalam ingatan dan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dihafalkan, Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat agar mudah dipahami dan dihafalkan. Lalu Rasulullah akan meminta penulis wahyu untuk menuliskannya. Selain para penulis wahyu, sebagian sahabat juga ikut menuliskannya untuk dimiliki sendiri, kemudian dibacakan kepada Rasulullah dalam bentuk hafalan dan juga tulisan. Di masa Rasulullah belum ada media menulis seperti sekarang ini. Semuanya sangat terbatas. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan mereka untuk menulis setiap ayat yang turun di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, di keping-keping tulang binatang, dan juga kulit binatang. Meskipun Al-Quran telah dituliskan, tetapi Al-Quran masih belum terkumpul menjadi satu mushaf yang dimana pembukaannya dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar hingga Khalifah Utsman bin Affan. Mengenai pemeliharaan Al-Quran, Hifzul Quran, pada masa Rasulullah dilakukan dengan dua cara. Al-Jamu fi al-Sudur. Langkah ini dilakukan dengan cara dihafal dan menjadi perhatian utama para sahabat. Disebutkan bahwa para sahabat akan malu jika mereka tidak menghafalkan ayat-ayat suci tersebut. Maka tidak heran jika ada riwayat yang mengatakan di kota Madinah pada masa itu hanya ada 4 hingga 6 orang saja yang tidak hafal Al-Quran. Al-Jamu fi al-Shutuf. Langkah ini dengan cara ditulis setiap ayatnya.
Para penulis adalah sahabat pilihan Rasulullah yang berjumlah 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Terkait dengan penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran yang telah menjadi lembaran-lembaran bersifat tauqifi, yakni hak prerogatif. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu untuk menempatkan ayat-ayat yang sudah ditulis ke dalam surah pada posisinya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku kemudian memintaku untuk meletakkan ayat ini pada posisi ini di surat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, memberi pertolongan kepada kerabat hingga akhir ayat An-Nahl ayat 90. Hadis riwayat Ahmad dengan isnad yang sahih. Dan bukti penyusunan Al-Quran bersifat tauqifi adalah saat Rasulullah membaca beberapa surah dengan tartib atau susunan ayatnya saat sholat atau saat Rasulullah berkhutbah sholat Jumat yang mana disaksikan oleh para sahabat. Selain itu, bukti lainnya adalah susunan surah yang disusun oleh Khalifah Utsman tercantum di dalam mushaf dan dilembagakan dengan susunan seperti yang sudah disusun oleh baginda Rasul. Dari Mabahits fi Ulum Al-Quran, Subhi As-Soli, susunan yang sudah Rasulullah buat tersebut tidak sama sekali dicurangi atau diragukan oleh para sahabat bahkan setelah perpulangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.